Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nirmala Putri dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Semester 3 di sini saya akan meresum dari mata kuliah Supervisi Pendidikan Islam. Baik, yang pertama tentang fungsi-fungsi dan jenis supervisi pendidikan. Berbagai teori yang digambarkan para ahli mengenai kepemimpinan tak jarang membuat orang tidak memahami akan arti sebenarnya tentang kepemimpinan dalam agama Islam. Sehingga hampir kebanyakan pemimpin saat ini telah lari dari arti kepemimpinan dalam ajaran agama Islam. Seringkali orang memahami kepemimpinan dalam arti sempit sekali. Ketidaksadaran inilah yang mengakibatkan orang tidak mau mengembangkan ilmu kepemimpinannya. Tujuan umum supervisi pendidikan adalah memperbaiki situasi belajar mengajar, baik belajar para siswa maupun situasi mengajar guru. Burton sebagaimana dikutip oleh Burhanuddin mengungkapkan bahwa tujuan supervisi pendidikan adalah membantu mengembangkan situasi belajar mengajar ke arah yang lebih baik. Membantu guru dalam membimbing pengalaman belajar murid, membantu guru baru di sekolah sehingga mereka merasa gembira karena tugas yang diperolehnya itu sudah mencapai tujuannya. Dan fungsi supervisi pendidikan G. Bruckner sebagaimana dikutip oleh Piet Sahartian menjelaskan bahwa fungsi utama supervisi adalah menilai dan memperbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi hal belajar sebagai keterampilan dalam hubungan manusia sebagai kepemimpinan kooperatif. Dalam supervisi pendidikan dikenal dengan prinsip akuntabilitas, yakni segala sesuatu yang ditugaskan pada seorang pendidik atau supervisor termasuk amanah dari Allah Subhanahu wa taala maupun dari orang tua peserta yang suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugasnya. Seorang raja adalah pemimpin bagi rakyatnya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap mereka. Seorang istri adalah pemimpin bagi rumah tangga, suami dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang hamba adalah pemimpin bagi harta majikannya, dan dia juga akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya. Kami semua heran, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Dalam hadis tersebut, Islam dibangun dengan 3 aspek, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Iman menyangkut aspek teologi, sedangkan Islam menyangkut aspek syariat atau beribadah. Yang terakhir adalah ihsan yang menyangkut aspek akhlak. Dalam penjelasan hadis tersebut, definisi ihsan adalah setiap langkah maupun nafas kita akan selalu diawasi oleh Allah. Ketika Allah mengawasi hambanya, tidak diragukan lagi keadilannya. Berbeda dengan pengawasan manusia. Mungkin ada segelintir pengawas yang tidak memenuhi prosedur. Hal inilah yang membuat seorang supervisor maupun sebagai pendidik termotivasi untuk selalu berbuat yang terbaik dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Karena bahwasanya semua diawasi bukan hanya di dunia saja, akan tetapi juga di akhirat kelak. Oleh karena itu, kepala sekolah sebagai supervisor harus selalu memberikan motivasi, pengarahan kepada guru, dan guru sebagai pendidik harus memberikan pengajaran serta keteladanan yang baik terhadap peserta didiknya.
menganjurkan perlunya melaksanakan pengawasan atau evaluasi dalam setiap pekerjaan. Ajaran Islam sangat memperhatikan adanya bentuk pengawasan terhadap diri terlebih dahulu sebelum melakukan pengawasan terhadap orang lain. Menceritakan pada kami, Abdullah bin Abdurrahman memberitahukan pada kami, Amr bin Aun menceritakan pada kami, Ibnul Mubarak dari Abi Bakar bin Abi Maryam, dari Damrah bin Habib, dari Syaddad bin Aus, dari Nabi SAW berkata, sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah. Sufyan berkata, ini hadis hasan. Berkata lagi, maksud mandu'ana nafsahu adalah mengevaluasi dirinya di dunia sebelum dihisab nanti di kiamat, di hari kiamat, mengembangkan segala hal dalam kemajuan pendidikan. Baik, materi kedua tentang supervisi dalam perspektif Islam, Al-Quran, dan hadis. Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja guru, tataran institusional dan eksperiensial adalah dengan melakukan pengawasan atau supervisi untuk memahami seperti pendidikan. Maka yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah memahami supervisi atau supervisi itu sendiri. Prinsip demokratis, servis, dan bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan sehingga guru-guru merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. Prinsip demokratis yaitu prinsip yang menjunjung tinggi asas musyawarah dengan penuh rasa kekeluargaan yang kuat. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Berikut adalah prinsip kerjasama mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi, sharing of idea, sharing of experience, memberi support atau mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Kemudian prinsip konstruktif dan kreatif. Kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan dengan cara-cara yang menakutkan. Supervisi juga harus berpegang teguh pada Pancasila yang merupakan prinsip asasi dan merupakan landasan utama dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Supervisi terhadap kegiatan yang bersifat teknis administratif yaitu meliputi administrasi personal, administrasi material, administrasi keuangan, administrasi laboratorium, perpustakaan, sekolah madrasah, pesantren, dan lain-lain sebagainya. Supervisi ditunjukkan kepada usaha memperbaiki situasi belajar mengajar. Yang dimaksudkan dengan situasi belajar mengajar ialah situasi di mana terjadi proses interaksi antara guru dan murid, ustadz dengan santri dalam usaha mencapai tujuan belajar yang ditentukan. Baik, yang ketiga yaitu tentang prinsip supervisi pendidikan Islam. Kegiatan supervisi dilakukan oleh orang yang berposisi di atas, yaitu dipimpin terhadap hal-hal yang ada di bawahnya, yaitu sang pemimpin yang ada bawahnya. Yang menjadi bawahannya yang perlu diingat adalah semuanya dijalankan dan diterapkan berdasarkan nilai-nilai Islam. Banyak sekali hadis yang menerangkan mengenai motivasi, terutama motivasi bagi pendidik untuk meningkatkan kompetensi yang dimilikinya. Seorang pemimpin atau supervisor lembaga pendidikan Islam yang bijak harus seperti dokter yang mempunyai segudang resep dan mampu mendiagnosis kelemahan pasien, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.
Fungsi yang terakhir yaitu fungsi pengembangan seorang supervisor. Seorang supervisor harus mampu dan mempunyai kiat-kiat untuk mengembangkan kompetensi orang yang disupervisinya dan kompetensi dirinya. Orang yang selalu membaca akan selalu berkembang baik pengetahuannya maupun kompetensi yang lainnya. Maka dari itulah ayat yang pertama kali turun adalah perintah membaca, bukan perintah yang lainnya seperti sholat dan yang lainnya. Di samping itu, pengembangan terhadap dirinya dan orang yang disupervisinya dapat dilakukan dengan hubungan vertikal dan horizontal. Selanjutnya materi keempat tentang pendekatan supervisi pendidikan Islam. Proses supervisi diawali dengan pengumpulan data untuk menemukan berbagai kekurangan dan kelemahan guru. Penilaian data yang sudah ada diolah, kemudian dinilai. Pada tahap ini, supervisor mendekati kelemahan atau kekurangan guru dalam mengajar. Bimbingan dan pengembangan dalam pelaksanaan supervisi ini, supervisi perlu memberikan bimbingan kepada guru agar apa yang diperolehnya diterapkan atau diaplikasikan dalam proses belajar mengajar yang dilakukannya nanti kepada muridnya. Supervisi yang kooperatif, keberanian mengkritik dan siap dikritik secara sportif dan konstruktif merupakan kebiasaan atau budaya yang mendarah daging antara supervisor dan orang yang disupervisinya. Evaluasi pada akhir supervisi ini dilakukan untuk mengetahui tujuan yang sudah dicapai, hal-hal yang sudah dilakukan dan hal-hal yang belum dilakukan. Hasil yang ingin dicapai supervisi adalah peningkatan situasi belajar mengajar. Karena itu, sasaran evaluasi hasil dari supervisi. Hasil evaluasi dari supervisi itu adalah siswa. Dari segi-segi yang dievaluasikan, siswa adalah hasil belajar, kebiasaan dan cara belajar, minat dan motivasi belajar, dan penyesuaian anak dengan lingkungannya. Mungkin cukup sekian resum atau penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.